Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela kamar Hana, membelai wajahnya dengan kehangatan lembut. Udara segar dari taman kecil di depan rumahnya membawa aroma embun dan sisa-sisa wewangian bunga melati yang ditanamnya sejak awal pernikahan. Hana mengerjapkan mata perlahan, merasakan keheningan yang nyaman sebelum akhirnya beranjak dari tempat tidur. Rumah mungil yang ia tinggali bersama suaminya, Chandra, selalu terasa hangat. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menciptakan suasana yang nyaman dan penuh kebersamaan. Setiap sudut rumah ini adalah hasil dari kerja keras mereka berdua. Hana masih ingat bagaimana mereka menghabiskan akhir pekan pertama setelah menikah dengan mengecat dinding rumah ini bersama. Di luar, terdengar kicauan burung yang bersahutan, menandakan pagi telah tiba sepenuhnya. Hana berjalan ke dapur, menyalakan kompor, lalu mulai menyiapkan sarapan seperti biasa. Seperti istri pada umumnya, ia ingin memastikan suaminya berangkat kerja dengan perut kenyang dan hati senang. Chandra, suaminya, adalah pria yang tampak sempurna di mata Hana. Ia bekerja di sebuah perusahaan properti sebagai manajer keuangan. Penghasilannya cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Chandra selalu menjadi sosok suami yang penuh perhatian. Tak pernah pulang tanpa membawa sesuatu untuk Hana, meski hanya sekadar camilan kecil atau bunga yang ia petik di jalan. Namun, di balik keharmonisan rumah tangga mereka, ada satu hal yang sering mengganggu pikiran Hana, hubungannya dengan Rani, kakak perempuannya. Rani adalah sosok wanita yang independen dan mandiri. Ia selalu memiliki aura percaya diri yang kuat, mungkin karena sejak kecil ia terbiasa menjadi yang diandalkan di keluarga. Sebagai kakak, Rani memang selalu melindungi Hana, terutama setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia. Tapi, di sisi lain, ada hal-hal tentang Rani yang membuat Hana merasa ada jarak di antara mereka. Setelah lulus kuliah, Rani memilih hidup sendiri. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta, dan kehidupannya terlihat lebih bebas dibandingkan Hana yang memilih untuk berumah tangga lebih cepat. "Kenapa sih kamu buru-buru menikah, Han?" tanya Rani dulu, saat Hana mengumumkan pernikahannya dengan Chandra. Hana hanya tertawa waktu itu. Ia tidak menganggap pertanyaan itu sebagai bentuk ketidaksukaan Rani terhadap pernikahannya. Baginya, Rani hanya ingin memastikan adiknya bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, Hana menyadari bahwa Rani jarang datang berkunjung ke rumah mereka. Kalaupun bertemu, itu hanya terjadi di luar rumah, entah saat ada acara keluarga atau sekadar makan siang bersama. Hana tidak pernah merasa perlu mempertanyakan hal itu, hingga suatu hari, ia mulai memperhatikan sesuatu yang terasa sedikit aneh. Pagi itu, seperti biasa, Hana menyiapkan sarapan. Sepiring nasi goreng dan telur dadar tersaji di atas meja makan, di samping secangkir kopi hitam kesukaan Chandra. Chandra turun dari kamar, mengenakan kemeja biru langit yang sudah disetrika rapi oleh Hana semalam. Pria itu duduk di kursinya dan tersenyum hangat. "Terima kasih, sayang," katanya sambil mulai menyantap sarapan. "Besok kamu pulang jam berapa?" tanya Hana, mencoba memulai obrolan ringan. Chandra mengangkat bahu. "Kayaknya agak malam. Ada beberapa laporan keuangan yang harus aku cek sebelum meeting besar lusa." Hana mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan kesibukan Chandra. Tapi ada satu hal yang baru disadarinya beberapa minggu terakhir. Suaminya itu sering sekali melihat ponselnya, dan lebih sering lagi memeriksa mutasi rekening banknya. Hana tidak berpikir macam-macam. Toh, pekerjaan Chandra memang berkaitan dengan keuangan. Mungkin itu hanya kebiasaan seorang manajer keuangan yang selalu ingin memastikan semuanya tetap terkendali. Namun, pagi itu, ketika Hana tanpa sengaja melihat sekilas layar ponsel Chandra, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah notifikasi transfer bank, dengan nominal yang cukup besar. 5 juta rupiah, gumamnya dalam hati. Hana berpikir, untuk apa Chandra mengirim uang sebesar itu? Namun, ia menepis rasa ingin tahunya.
Chandra adalah suaminya, dan ia percaya penuh padanya. Lagi pula, mereka tidak pernah memiliki masalah finansial. Siang itu, setelah Chandra berangkat kerja, Hana memutuskan untuk mengunjungi Rani. Sudah lama mereka tidak bertemu, dan Hana merasa rindu. Ketika sampai di apartemen Rani, kakaknya tampak terkejut melihatnya. "Han, kok nggak bilang mau ke sini?" tanya Rani, setengah panik. Hana tertawa kecil. "Memangnya aku harus bikin janji dulu kalau mau ketemu kakakku sendiri?" Rani menghela napas dan tersenyum. "Bukan gitu, Han. Aku cuma, agak berantakan aja apartemennya." Hana masuk ke dalam. Apartemen itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Hanya saja, ada satu hal yang membuatnya bingung. Ada beberapa barang bayi di sudut ruangan. "Rani, kamu ada tamu?" tanya Hana, menunjuk ke botol susu dan beberapa pakaian bayi yang tertata rapi di sofa. Rani terdiam sejenak sebelum tertawa kecil. "Oh, itu punya teman. Dia sering titip anaknya di sini kalau lagi sibuk kerja." Hana mengangguk. Jawaban itu masuk akal, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Saat perjalanan pulang, Hana tak bisa menghilangkan bayangan barang-barang bayi di apartemen Rani. Selama ini, setahunnya Rani tidak punya anak, bahkan tidak pernah menikah. Namun, hal yang paling membuatnya resah adalah perasaan bahwa suaminya, Chandra, juga mulai bersikap sedikit berbeda. Bukan hanya tentang transfer uang yang tidak pernah ia ketahui tujuannya, tapi juga caranya merespons pertanyaan-pertanyaannya dengan jawaban yang terasa tidak lengkap. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, Hana belum tahu apa, dan ia pun belum siap untuk mencari tahu lebih jauh. Sejak kunjungannya ke apartemen Rani, Hana merasa pikirannya terus dipenuhi tanda tanya yang tak bisa ia abaikan. Barang-barang bayi yang ia lihat di sana, ekspresi terkejut Rani saat ia datang tanpa pemberitahuan, dan yang paling mengusik hatinya, transaksi uang dalam jumlah besar yang dilakukan Chandra. Namun, Hana bukan tipe wanita yang suka menaruh curiga tanpa alasan kuat. Selama ini, ia mempercayai suaminya sepenuh hati. Chandra telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun, dan ia tidak ingin merusak kebahagiaan mereka hanya karena pikirannya sendiri yang terlalu liar berimajinasi. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang mengganggunya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi ada perbedaan kecil yang membuat Hana semakin menyadari bahwa Chandra mulai sering menghilang. "Sayang, malam ini aku harus lembur lagi," ujar Chandra suatu malam saat mereka duduk di meja makan. Hana menatap suaminya dengan lekat. "Setiap hari lembur?" tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap ringan. Chandra tersenyum, seolah tak menangkap nada curiga dalam pertanyaan Hana. "Bulan ini memang lagi banyak kerjaan, Han. Kamu tahu sendiri, akhir tahun begini perusahaan selalu sibuk." Hana mengangguk, meskipun hatinya masih menyisakan keraguan. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin memang Chandra benar-benar sibuk, dan ia hanya terlalu berlebihan dalam mencurigainya. Namun, saat Chandra pergi malam itu, Hana tak bisa menahan dirinya untuk membuka ponsel dan mengecek mutasi rekening mereka. Jantungnya berdegup lebih cepat saat melihat riwayat transaksi terbaru. Transfer 5 juta rupiah. Transfer 3 juta rupiah. Transfer 7.500.000 rupiah. Semua dalam rentang waktu sebulan terakhir, dikirim ke rekening yang tidak ia kenal. Hana menggigit bibirnya, perasaannya mulai berkecamuk. Apakah ini hanya kebetulan? Apakah mungkin Chandra sedang membantu seseorang? Namun, jika memang Chandra berniat membantu seseorang, mengapa ia tidak pernah memberitahu Hana? Pagi berikutnya, Hana memutuskan untuk melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan, mengunjungi kantor suaminya. Ia ingin memberikan kejutan kecil, sekaligus mencari tahu apakah benar Chandra sedang sibuk seperti yang ia katakan.
Sesampainya di gedung perkantoran tempat Chandra bekerja, Hana disambut oleh resepsionis yang tersenyum ramah. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin bertemu dengan suami saya, Chandra. Dia sedang ada di kantor, kan?" tanya Hana, berusaha terdengar biasa saja. Resepsionis itu tampak ragu sejenak sebelum berkata, "Maaf, Bu, Pak Chandra sedang tidak ada di kantor hari ini." Dada Hana terasa sesak. Apa maksudnya? Dia bilang ada kerjaan penting hari ini. Resepsionis itu tampak bingung. "Setahu saya, Pak Chandra sudah izin sejak tadi pagi, Bu." Hana terdiam di tempatnya. Seakan udara di sekelilingnya mendadak menipis. Chandra tidak ada di kantor. Lalu, kemana ia pergi? Saat perjalanan pulang, Hana merasakan perasaan aneh yang menggelayuti hatinya. Ia tidak ingin langsung berpikir buruk, tapi kenyataan bahwa Chandra berbohong membuatnya sulit untuk tetap tenang. Sampai di rumah, ia membuka ponselnya dan tanpa sadar jarinya mengetik nama Rani di kotak pesan. "Halo, Kak. Bisa ketemu? Aku kangen." Ia menunggu beberapa menit sebelum balasan datang. "Besok saja ya, Han. Hari ini aku lagi banyak kerjaan." Jawaban itu terasa biasa, tapi entah kenapa ada sesuatu dalam cara Rani merespons yang membuat Hana semakin ingin mencari tahu lebih dalam. Ia memutuskan untuk menunggu. Besok ia akan bertemu Rani, dan ia akan mencari jawaban, meskipun hatinya belum siap untuk menghadapi kebenaran. Namun, ia tidak menyadari bahwa apa yang akan ia temukan nanti jauh lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Hana tidak bisa tidur. Ia terus memandangi langit-langit kamar, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Bayangan wajah Chandra yang tersenyum hangat selalu hadir dalam ingatannya, membuatnya bertanya-tanya, benarkah lelaki yang selama ini ia cintai sedang menyembunyikan sesuatu darinya? Dan Rani, kakak perempuannya yang selalu ia anggap sebagai tempat pulang saat ia butuh sandaran. Apakah mungkin Rani terlibat dalam semua ini? Hana memejamkan matanya erat-erat, berharap semua ini hanya prasangka yang tak berdasar. Tapi hatinya berkata lain. Esoknya, ia bangun dengan mata sembab karena kurang tidur. Namun, ia tetap berusaha bersikap seperti biasa. Saat sarapan, Chandra sudah pergi lebih dulu, meninggalkan secangkir kopi yang belum tersentuh di atas meja. "Pergi pagi-pagi sekali, ya," gumam Hana pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rani. "Aku di rumah, Hana. Datang saja sekarang." Tanpa berpikir panjang, Hana segera bersiap. Ia mengenakan pakaian yang nyaman, mengikat rambutnya, dan menatap bayangannya di cermin. Ada kilatan tekad dalam matanya. Hari ini, ia harus mendapatkan jawaban. Saat Hana tiba di rumah Rani, kakaknya itu menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa. "Masuk, Han. Mau teh atau kopi?" Hana menatap Rani lekat-lekat, mencoba membaca ekspresi kakaknya. "Teh saja," jawabnya pendek. Mereka duduk di ruang tamu yang rapi. Tidak ada lagi jejak barang-barang bayi yang kemarin sempat Hana lihat. Semua tampak normal. Namun, justru itulah yang membuatnya semakin curiga. "Ada apa tiba-tiba datang? Tumben?" tanya Rani sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Hana menggenggam cangkir itu tanpa langsung meminumnya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya. "Kak, aku mau tanya sesuatu. Jawab dengan jujur ya." Rani mengangkat alis. "Tanya apa? Apakah kakak sedang dekat dengan seseorang?" Pertanyaan itu membuat Rani terdiam sejenak. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? "Kemarin aku melihat barang-barang bayi di apartemen kakak," lanjut Hana, tanpa basa-basi. "Aku juga tahu ada transfer uang dalam jumlah besar dari Chandra ke rekening yang aku tidak kenal. Aku cuma ingin tahu,
apakah kakak menyembunyikan sesuatu dariku? Wajah Rani berubah tegang, tapi ia dengan cepat mengendalikan ekspresinya. Hana, kamu terlalu banyak berpikir. Barang-barang bayi itu hanya titipan temanku. Dan soal transfer uang, mana mungkin aku tahu? Itu urusan rumah tanggamu dengan Chandra. Tapi... Hana menggigit bibirnya. Tapi apa, Han? Rani memandangnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kamu mencurigai aku. Hana ingin berkata, tidak. Ingin percaya bahwa kakaknya tidak terlibat dalam semua ini. Tapi hatinya berkata lain. Kakak sering bertemu dengan Chandra akhir-akhir ini. Tanyanya akhirnya. Rani tersenyum tipis. Dia adik iparku. Wajar kalau kami sesekali bertemu. Kamu ingin tahu apa lagi? Jawaban itu terasa masuk akal. Tapi ada sesuatu dalam cara Rani menjawab yang terasa terlalu datar. Seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Hana ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Jika ia memaksa, Rani pasti akan semakin menutup diri. Ia harus mencari cara lain untuk mendapatkan jawaban. Sepulang dari rumah Rani, Hana merasa semakin gelisah. Ia memutuskan untuk menelepon Chandra, tapi panggilannya tidak dijawab. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk. Sayang, aku sedang rapat. Nanti aku telepon. Ya. Hana menghela napas. Entah kenapa, ia merasa Chandra tidak sedang berada di kantor seperti yang ia katakan. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di kepalanya. Ia akan mencari tahu sendiri kemana sebenarnya Chandra pergi. Keesokan harinya, Hana sengaja tidak memberitahu Chandra bahwa ia akan keluar rumah lebih awal. Ia bersembunyi di dalam mobilnya, menunggu suaminya berangkat kerja. Saat melihat Chandra keluar rumah dan mengendarai mobilnya, Hana segera mengikuti dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang, tangannya menggenggam erat setir. Namun, bukan ke arah kantor yang dituju Chandra. Mobil itu justru melaju ke arah sebuah perumahan di pinggiran kota. Hana semakin penasaran. Ia terus mengikuti dengan hati-hati, sampai akhirnya Chandra berhenti di depan sebuah rumah kecil. Lalu, seseorang keluar dari dalam rumah itu. Hana menahan napas. Rani. Dan di tangannya, ada seorang bayi. Tubuh Hana membeku. Ia tidak bisa berpikir, tidak bisa bernapas. Matanya membelalak saat melihat Chandra turun dari mobil dan mendekati Rani. Lalu, tanpa ragu, suaminya itu mengulurkan tangan, mengelus kepala bayi itu dengan penuh kasih sayang. Mata Hana mulai berair. Darahnya seperti berhenti mengalir saat melihat Chandra menggendong bayi itu dengan penuh kelembutan. Dan saat bibir suaminya bergerak, Hana bisa membaca kata-kata yang keluar dari mulutnya. Papa kangen sama kamu. Bayi itu adalah anak Chandra dan Rani. Dunia Hana runtuh seketika. Hana tidak tahu berapa lama ia duduk membeku di dalam mobilnya. Dadanya sesak, seolah udara di sekitarnya menghilang. Mata dan telinganya tidak mungkin salah. Chandra benar-benar ada di sana, menggendong bayi itu, menatapnya dengan kasih sayang. Dan bayi itu adalah anak dari Rani, kakaknya sendiri. Tenggorokannya terasa tercekat. Napasnya pendek dan terburu-buru, seperti seseorang yang baru saja dihantam gelombang besar tanpa sempat menghirup udara lebih dulu. Dari tempatnya duduk, Hana bisa melihat jelas bagaimana Rani tersenyum kepada Chandra. Senyuman yang selama ini ia pikir hanya miliknya. Mereka berbicara, tertawa pelan, seolah dunia ini hanya milik mereka bertiga. Pengkhianatan ini lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Tidak hanya suaminya, tidak hanya kakaknya, tapi mereka memiliki seorang anak bersama. Seakan-akan selama ini, Hana hanya menjalani kehidupan yang palsu, sebuah ilusi yang dipertahankan agar ia tidak menyadari bahwa keluarganya sendiri telah menusuknya dari belakang. Tangan Hana bergetar hebat di atas setir. Ia ingin keluar,
ingin berteriak, ingin menghancurkan kebohongan ini di hadapan mereka berdua. Namun, tubuhnya seolah tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa duduk diam, memandang adegan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sampai akhirnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin kehilangan kendali. Chandra mengecup kening bayi itu. Lalu, ia mengangkat wajah dan menatap Rani dengan penuh arti. Dan tanpa ragu, ia juga mengecup kening Rani. Brak! Tanpa sadar, Hana memukul dashboard mobilnya, mengeluarkan suara yang cukup keras. Dadanya naik turun, tangannya mengepal erat, dan matanya memanas. Darahnya mendidih. Ia merasa seperti pecahan kaca yang jatuh ke lantai, hancur berkeping-keping. Tapi ia tahu, ia tidak bisa bertindak gegabah. Ia harus berpikir. Ia harus tahu bagaimana caranya menghadapi mereka tanpa membuat dirinya sendiri semakin tersakiti. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan diam-diam mengambil foto adegan itu. Chandra, Rani, dan bayi mereka. Bukti yang tidak bisa disangkal. Hana menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Air matanya mulai jatuh. Hatiku sudah mati, batinnya. Hana mengemudi pulang dalam keadaan linglung. Jalanan di sekitarnya terasa seperti bayangan yang lewat tanpa makna. Saat ia tiba di rumah, suasana terasa begitu sunyi. Ia melangkah masuk, melemparkan tasnya ke sofa, dan berdiri diam di ruang tamu. Tidak ada yang berubah di rumah ini. Sofa masih berada di tempatnya. Foto pernikahannya dengan Chandra masih tergantung di dinding, dengan senyum mereka yang dulu tampak begitu bahagia. Seakan-akan tidak ada yang terjadi. Seakan-akan pengkhianatan itu hanyalah ilusi. Tapi Hana tahu, ini bukan ilusi. Tangannya meraih bingkai foto pernikahannya. Jemarinya menyusuri gambar dirinya dan Chandra yang tersenyum lebar di hari bahagia mereka. Matanya memanas lagi. Perlahan, genggamannya mengerat. Dan dalam satu tarikan napas, ia melemparkan bingkai itu ke lantai. Perang! Kaca pecah berserakan. Gambarnya masih utuh, tapi pantulannya sudah hancur. Sama seperti hatinya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang hampir meledak. Sakit. Sakit sekali. Bagaimana bisa dua orang yang paling ia percayai melakukan ini padanya? Hana ingin marah. Ingin berteriak. Ingin menghancurkan segalanya. Tapi ia tahu, ia tidak bisa bertindak gegabah. Ia harus menghadapi ini dengan kepala dingin. Mereka sudah berkhianat dalam diam. Maka, ia juga akan membalasnya dengan cara yang lebih menyakitkan. Malam itu, Hana duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangannya. Foto-foto yang tadi ia ambil terpampang jelas di layar. Chandra yang menggendong bayi itu, Chandra yang mencium keningnya, dan lebih menyakitkan lagi, bibirnya yang menyentuh dahi Rani dengan kelembutan yang seharusnya hanya menjadi miliknya. Tangan Hana mencengkeram ponsel begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya pendek, tidak teratur. Sakit. Rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Tapi pisau itu dibiarkan tertancap tanpa dicabut. Ia menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Tidak. Ia tidak boleh membiarkan emosinya meledak begitu saja. Jika ia ingin membalas, ia harus melakukannya dengan kepala dingin. Hana menekan nomor Chandra. Panggilan tersambung. Chandra. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi. Sayang? Suara Chandra terdengar biasa saja, seakan-akan ia tidak menyembunyikan apapun. Kenapa menelepon? Aku lagi di jalan pulang. Bohong. Hana sudah melihat dengan matanya sendiri di mana ia berada. Namun, Hana tidak ingin menunjukkan kecurigaannya. Oh, aku hanya ingin tahu kapan kamu pulang, ucap Hana. Suaranya masih terkontrol. Sebentar lagi, sayang. Kamu sudah makan malam. Hana terkekeh pelan. Ironis. Ia masih memanggilnya, sayang.
masih bertanya apakah ia sudah makan. Sementara di sisi lain ia baru saja pulang dari menemui perempuan lain. Dan bukan sekadar perempuan lain. Kakaknya sendiri. "Aku tunggu ya," jawab Hana, sebelum menutup telepon tanpa menunggu balasannya. Ia menaruh ponselnya di meja, lalu berdiri dan menatap bayangannya di cermin. Matanya merah, wajahnya tampak lelah, tapi ada sesuatu yang lain dalam sorotnya. Api. Ini sudah cukup. Malam ini, semuanya akan terbongkar. Setengah jam kemudian, suara deru mobil terdengar di luar rumah. Hana sudah duduk di ruang tamu, menunggu. Tak lama, pintu terbuka dan Chandra masuk dengan wajah santai, seakan tidak ada sesuatu pun yang perlu dikhawatirkan. "Aku pulang," katanya sambil melepas sepatu. Hana menatapnya dengan tatapan kosong. "Hana." Chandra akhirnya menyadari sesuatu yang aneh dalam atmosfer rumah. Biasanya, istrinya akan menyambutnya dengan senyuman atau sekadar pertanyaan ringan. Tapi kali ini, hanya ada keheningan yang mencekam. "Ada apa?" tanyanya sambil berjalan mendekat. Hana tidak menjawab. Ia hanya mengambil ponselnya, membuka galeri, dan meletakkannya di atas meja. "Ini ada apa?" ulang Chandra, kini sedikit gelisah. "Kenapa tidak kamu lihat sendiri?" Hana menantangnya dengan nada dingin. Perlahan, Chandra mengambil ponsel itu dan menatap layar. Matanya membesar. Tubuhnya menegang. Ia membuka dan menutup mulutnya, seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. "Apa ini, Chandra?" Suara Hana terdengar tenang, tapi dingin seperti es yang tajam. Chandra menelan ludah. "Hana, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" potong Hana tajam. "Jelaskan bahwa kamu bertemu dengan Rani? Jelaskan bahwa kamu mencium dia? Jelas bahwa itu anak kamu? Apalagi yang harus dijelaskan, Chandra?" Chandra kehilangan kata-kata. "Sejak kapan?" Hana bertanya. Kali ini suaranya sedikit bergetar. "Sejak kapan kamu mengkhianati aku? Sejak kapan kamu tidur dengan Rani? Sejak kapan, Chandra?" Chandra menutup wajahnya dengan kedua tangan, menghembuskan napas berat. "Hana, aku benar-benar tidak bermaksud." "Jangan bilang kamu tidak bermaksud." Hana menatapnya tajam. "Itu bukan kesalahan satu malam, Chandra. Kalian punya anak. Hening. Chandra menunduk, tidak berani menatapnya. Hana tertawa sinis. "Jadi benar, ya? Itu anak kamu?" Chandra tidak menjawab. Dan itu adalah jawaban yang paling menyakitkan. Tak lama, terdengar ketukan di pintu. Hana sudah menduganya. Ia berjalan ke arah pintu, membukanya, dan mendapati Rani berdiri di sana dengan wajah panik. "Hana, aku bisa jelaskan." Pelak. Tamparan Hana mendarat di pipi Rani, keras dan penuh amarah. "Jelaskan apa?" Hana berteriak. "Jelaskan bahwa kamu tidur dengan suamiku? Jelaskan bahwa kamu merebutnya dariku? Aku ini adikmu, Rani, adikmu." Rani memegang pipinya yang memerah. Matanya berkaca-kaca. "Hana, aku tidak pernah bermaksud seperti ini." Hana tertawa lagi, tapi kali ini terdengar getir. "Lucu ya, kalian berdua bilang tidak bermaksud, tapi hasilnya nyata. Seorang anak lahir dari hubungan haram kalian. Dan sekarang kalian mau bilang ini semua cuma kecelakaan." Chandra berdiri, mencoba menengahi. "Hana, dengarkan dulu." "Diam." Hana menatapnya dengan mata yang membara. "Aku sudah cukup mendengar kebohongan dari mulut kalian berdua." Hana menarik napas dalam, mencoba mengendalikan dirinya. "Aku tidak akan menangis di depan kalian," katanya dingin. "Aku sudah terlalu muak untuk itu." Rani menggigit bibirnya. "Hana,
Aku tahu aku salah. Aku tahu ini tidak bisa dimaafkan. Tapi, tidak ada tapi, Rani. Hana membentak. Kamu tidak hanya merebut suamiku. Kamu merusak keluargaku. Kamu menghancurkan kepercayaanku. Dan yang lebih menyakitkan, kamu kakakku sendiri. Rani menunduk, air matanya mulai mengalir. Tapi Hana tidak peduli. Dia sudah cukup menangis. Sekarang giliran mereka yang merasakan sakitnya. Hana mengangkat dagunya, menatap mereka berdua dengan penuh kebencian. Aku akan pergi dari rumah ini, katanya akhirnya. Chandra menegang. Hana, tunggu. Aku tidak akan tinggal bersama seorang pengkhianat, suaranya tegas. Aku akan mengurus perceraian. Dan kalian bisa bersama sesuka hati kalian. Tapi jangan harap aku akan pernah memaafkan kalian. Chandra dan Rani terdiam, wajah mereka penuh penyesalan. Tapi Hana tidak peduli lagi. Mereka yang memulai pengkhianatan ini. Dan sekarang, mereka harus menanggung akibatnya. Hana merasakan tubuhnya menggigil ketika langkahnya meninggalkan ruang tamu yang kini penuh dengan kebisuan yang menyakitkan. Chandra berdiri dengan ekspresi kosong. Sementara Rani masih memegangi pipinya yang merah akibat tamparan Hana. Udara malam menyentuh kulitnya saat ia berdiri di depan rumah. Matanya menatap kosong ke langit yang tak berbintang. Udara yang dingin seakan menelan panasnya amarah yang tadi membara. Tapi hati Hana tetap mendidih. Tangannya mengepal. Ia ingin pergi, ingin melarikan diri sejauh mungkin dari tempat yang kini hanya memberinya rasa sakit. Namun, kemana? Dilema yang membara. Pikirannya kacau. Ini rumahnya, tempat yang dulu ia bangun bersama Chandra dengan penuh cinta dan harapan. Pergi dari sini berarti ia harus mengakui kekalahannya. Tapi tinggal? Tidak. Itu bukan pilihan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Chandra. Hana, aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan pergi dulu. Kita bicara baik-baik. Hana menatap pesan itu lama. Bicara baik-baik? Setelah semuanya terbongkar, tawa getir lolos dari bibirnya. Ia ingin membalas pesan itu dengan kemarahan. Dengan kata-kata penuh dendam. Tapi apa gunanya? Chandra sudah memilih jalannya sendiri. Tanpa membalas, Hana memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas. Langkahnya berat saat ia berjalan menuju mobilnya. Ia tidak tahu harus kemana, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya berada di bawah atap yang sama dengan pengkhianat. Setelah menyalakan mesin, ia menekan pedal gas, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Di jalan, pikirannya terus melayang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan semuanya mulai berubah? Air mata akhirnya jatuh. Tapi ia buru-buru menghapusnya. Tidak. Ia tidak akan menangis untuk orang yang tidak pantas. Tanpa sadar, mobilnya berhenti di depan sebuah rumah kecil di sudut kota. Rumah itu bukanlah tempat yang asing. Itu adalah rumah masa kecilnya. Rumah yang dulu ia tinggali sebelum menikah dengan Chandra. Tempat di mana ia pernah merasa benar-benar aman. Ia turun dari mobil, berdiri di depan pintu, ragu sejenak sebelum akhirnya mengetuk. Pintu terbuka beberapa detik kemudian. Hana. Sosok perempuan setengah baya berdiri di sana. Ibunya. Hana tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri diam, menatap wajah ibunya dengan mata yang kini penuh luka. Dan saat ibunya membuka tangan, Hana tanpa ragu jatuh ke dalam pelukannya. Tangis yang selama ini ia tahan pecah begitu saja. Pelukan ibunya masih terasa hangat di tubuh Hana. Aroma khas rumah masa kecilnya seakan membawa sedikit ketenangan di tengah gejolak batinnya yang tak kunjung reda. Tapi ia tahu, pelarian ini hanya sementara. Cepat atau lambat, ia harus kembali menghadapi kenyataan. Setelah beberapa saat,
Hana akhirnya duduk di ruang tamu rumah ibunya. Hatinya terasa sedikit lebih ringan, tetapi pikirannya masih berputar-putar, mencari cara untuk menghadapi pengkhianatan ini dengan kepala tegak. "Hana, ada apa, Nak?" Suara lembut ibunya memecah keheningan. Hana menarik napas panjang. Ia menatap ibunya dengan mata yang masih memerah. "Ibu," suaranya bergetar. "Aku ingin bercerai dari Chandra." Seketika ruangan itu terasa lebih sunyi. Ibunya terdiam, ekspresi wajahnya berubah dari khawatir menjadi sedih. "Kamu yakin, Hana?" tanyanya, suaranya bergetar. Hana mengangguk. "Apa lagi yang harus aku pertahankan, Bu? Suamiku dan kakakku sendiri telah mengkhianatiku. Mereka punya anak bersama, dan selama ini aku hidup dalam kebohongan." Air mata menggenang di sudut matanya, tapi ia menolaknya jatuh. Ia sudah cukup menangis. Kini, saatnya bertindak. "Tapi, Nak, bercerai bukan perkara mudah. Apakah kamu sudah memikirkan semuanya?" Hana mengepalkan tangannya. "Aku sudah berpikir, Bu. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tetap hidup dalam penghinaan. Aku tidak bisa terus berada di samping laki-laki yang menusukku dari belakang." Ibunya menghela napas panjang. Raut wajahnya menunjukkan kekecewaan dan kesedihan, bukan karena keputusan Hana, tetapi karena luka yang telah ditorehkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. "Kalau itu keputusanmu, Ibu akan mendukungmu," katanya akhirnya. Hana mengangguk, hatinya semakin mantap. Ia tidak akan ragu lagi. Pagi itu, Hana kembali ke rumahnya. Bukan untuk tinggal, tetapi untuk menyelesaikan semuanya. Chandra tampak terkejut melihatnya kembali. Matanya penuh harapan, seolah ia berpikir Hana telah memaafkannya. "Hana, aku kira aku ingin bercerai," potong Hana dengan suara tegas. Chandra membeku di tempatnya. "Apa?" Suaranya nyaris berbisik. "Aku tidak ingin membuang waktuku lagi dengan seseorang yang mengkhianatiku." Hana menatap mata suaminya dengan penuh kebencian. Semua sudah berakhir. Chandra menggeleng, langkahnya maju mendekati Hana. "Tidak, Hana. Jangan begini. Aku menyesal. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu." Hana mendengus sinis. "Menjelaskan apa lagi, Chandra? Bahwa selama ini aku hanya dipermainkan? Bahwa uang yang seharusnya menjadi hakku kau berikan untuk anak dari perselingkuhanmu? Apa kau pikir aku bisa menerima itu?" Chandra terdiam. Tidak ada yang bisa dibantah dari kata-kata Hana. "Ini semua kesalahan," suaranya meninggi. "Aku memang bodoh. Aku mengakuinya. Tapi aku mencintaimu, Hana. Aku tidak ingin bercerai." Hana tersenyum sinis. "Cinta? Omong kosong. Kalau kau mencintaiku, kau tidak akan menusukku dari belakang." Chandra mulai panik. "Hana, dengarkan aku. Aku tahu aku salah. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan bertanggung jawab." "Tanggung jawab?" Hana menatapnya penuh kebencian. Sudah terlambat. Dengan tangan gemetar, Hana mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasnya dan meletakkannya di meja. "Aku sudah menemui pengacara. Ini surat gugatan cerai. Tanda tangani." Chandra menatap amplop itu dengan wajah pucat. "Aku tidak akan tanda tangan." Hana tersenyum miring. "Kau pikir aku butuh persetujuanmu?" Ia menatap suaminya tajam. "Kalau kau tidak mau menandatanganinya, aku akan tetap melanjutkan gugatan ini. Dan aku pastikan, semua orang akan tahu pengkhianatan yang telah kau lakukan." Chandra semakin panik. "Jangan, Hana. Tolong. Aku mohon." Hana tak lagi peduli. Ia telah membuat keputusan. Dan kali ini, ia tidak akan mundur. Pagi itu,
Suasana di pengadilan agama begitu lengang, hanya terdengar suara-suara bisik-bisik dari beberapa pasangan yang juga menunggu giliran sidang perceraian mereka. Hana duduk di bangku kayu dengan tangan menggenggam erat tasnya. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena keraguan, melainkan karena ketegangan yang membuncah di dadanya. Hari ini adalah hari terakhirnya sebagai istri Chandra. Hana melirik ke samping. Chandra duduk di ujung bangku yang sama, menundukkan kepala. Matanya kosong, wajahnya tak terawat, dan sorot matanya menunjukkan penyesalan yang terlambat. Namun, Hana tidak lagi peduli. Ia telah melewati fase sakit hati dan kecewa. Kini yang tersisa hanyalah keinginan untuk benar-benar bebas. Proses perceraian. Sidang hari ini adalah sidang putusan. Setelah beberapa kali mediasi yang gagal, hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Hana. Setelah mendengar semua keterangan dan mempertimbangkan bukti yang ada, majelis hakim memutuskan bahwa pernikahan antara Hana dan Chandra resmi berakhir. Kata-kata hakim bagaikan dentang lonceng kebebasan bagi Hana. Chandra sendiri tetap diam, menatap kosong ke depan. Ketika sidang selesai, Hana berdiri dengan mantap. Ia merapikan bajunya dan berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun ke arah pria yang pernah menjadi suaminya. Di luar gedung pengadilan, Hana menarik napas panjang, menghirup udara yang terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti burung yang baru saja terbebas dari sangkar. Namun, perjalanan hidupnya belum berakhir. Ada seseorang yang masih harus ia hadapi. Siang itu, Hana berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Rumah yang dulu sering ia kunjungi. Rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan bersama seseorang yang dulu ia panggil kakak. Ia mengetuk pintu dengan mantap. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka, dan di baliknya berdiri seorang wanita yang sudah sangat dikenalnya. Rani. Wanita itu tampak sedikit kaget melihat Hana berdiri di sana. Wajahnya tampak lelah, seolah hidup tak lagi berpihak kepadanya. Namun, tatapan matanya masih sama. Tatapan seorang wanita yang selalu merasa benar atas semua pilihannya. "Kau datang ke sini untuk apa?" Suara Rani terdengar tajam, tapi Hana bisa merasakan kegugupan di baliknya. Hana menatapnya lekat-lekat. "Aku hanya ingin memastikan sesuatu." Rani mengangkat dagunya. "Apa?" "Kau bahagia?" Rani terdiam. Sejenak, wajahnya terlihat seperti hendak berkata, "Ya," tapi bibirnya justru bergetar. "Kau pikir aku akan bahagia setelah semua ini?" Akhirnya Rani membuka suaranya. "Chandra tidak memilihku. Dia tetap ingin mempertahankan pernikahannya denganmu. Tapi kau yang menggugat cerai. Aku kehilangan segalanya, Hana." Hana tersenyum sinis. "Kau kehilangan segalanya? Rani, kau sudah merampas suamiku. Kau sudah punya anak darinya. Kau masih merasa kehilangan?" Rani mengepalkan tangannya. "Aku tidak merampasnya, Hana. Aku juga mencintainya. Aku hanya ingin hidup bahagia. Tapi kebahagiaan yang kau kejar adalah dengan menyakiti orang lain." Hana menggeleng pelan. "Kau tahu apa yang lebih menyakitkan daripada dikhianati? Disakiti oleh darah daging sendiri." Rani menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Rani." Suara Hana bergetar, tapi matanya tetap menatap tajam ke arah kakaknya. "Seumur hidupku, aku tidak akan pernah melupakan pengkhianatan ini." Rani menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia tampak menyesal. Namun, penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Hana berbalik, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Ia tidak butuh penjelasan, tidak butuh permintaan maaf. Ia hanya ingin melanjutkan hidupnya, tanpa Chandra, tanpa Rani, tanpa masa lalu yang menyakitkan. Malam itu, Hana duduk di balkon rumahnya yang baru. Ia kini tinggal sendiri,
memulai hidup baru tanpa bayang-bayang pernikahan yang penuh kebohongan. Angin malam menerpa wajahnya, membawa kesejukan yang menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Perjalanannya masih panjang, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Hana telah memilih jalannya sendiri, dan ia siap untuk melangkah ke masa depan dengan kepala tegak. Malam itu, Hana menatap koper yang telah ia siapkan di samping tempat tidurnya. Beberapa pakaian yang masih tersisa di lemari telah ia lipat rapi dan masukkan ke dalamnya. Udara di dalam kamar apartemennya terasa sunyi, hanya ditemani suara detak jam di dinding yang terdengar begitu lambat seolah waktu sengaja mengulur kepergiannya. Sudah saatnya. Setelah segala luka yang ia alami, ia tahu bahwa tinggal di kota ini hanya akan membuatnya terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap sudut kota ini menyimpan kenangan tentang Chandra, Rani, dan pengkhianatan yang mereka lakukan. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam dendam, tapi ia juga tidak bisa memaksa dirinya untuk melupakan begitu saja. Hana ingin pergi, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menemukan dirinya kembali. Perpisahan dengan orang-orang terdekat. Pagi harinya, Hana berangkat ke kafe tempat biasa ia dan sahabatnya, Laila, bertemu. Laila adalah satu-satunya orang yang tetap berada di sisinya saat ia melalui perceraian. Wanita itu tidak pernah menghakimi atau menasihati berlebihan, hanya ada untuk mendengarkan dan memberikan dukungan. "Aku masih tidak percaya kamu benar-benar pergi." Laila menghela napas sambil mengaduk kopinya. "Aku juga tidak percaya." Hana tersenyum tipis. "Tapi aku harus melakukannya." Laila menatapnya lama, lalu mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Hana. "Aku mengerti. Aku cuma ingin kamu tahu, kalau kapanpun kamu ingin kembali, aku akan selalu ada." Hana meremas tangan sahabatnya dengan hangat. "Terima kasih, Laila. Aku beruntung punya kamu." Percakapan mereka berlangsung lama, mengingat kembali masa-masa ketika hidup terasa lebih sederhana. Saat akhirnya mereka harus berpisah, Laila memeluknya erat, seolah tidak ingin melepaskannya pergi. Hana tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia merasa lega karena masih ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Pagi itu juga, Hana berangkat ke bandara. Ia memilih kota kecil di tepi laut untuk memulai hidup baru, sebuah tempat yang jauh dari kenangan, tempat ia bisa mencari ketenangan. Ketika pesawat mulai lepas landas, Hana menutup matanya sejenak. Ia meninggalkan banyak hal di kota itu, kepedihan, pengkhianatan, dan dendam. Namun, ada satu hal yang ia bawa bersamanya: harapan. Ia berharap suatu hari nanti, ia bisa melihat ke belakang tanpa merasa sakit. Dan ia berharap karma akan bekerja dengan sendirinya untuk mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Setelah resmi bercerai dari Chandra dan meninggalkan kota itu, Hana memulai hidup barunya di tempat yang jauh dari segala kenangan pahitnya. Namun, kehidupan tetap berjalan untuk mereka yang ditinggalkannya. Chandra dan Rani, yang dulu merasa dunia ada di tangan mereka, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kebahagiaan yang mereka anggap abadi perlahan mulai hancur dari dalam. Setibanya di kota pesisir yang telah ia pilih, Hana menghirup udara laut yang segar. Deburan ombak yang tenang memberikan rasa damai yang selama ini ia cari. Ia menyewa sebuah rumah kecil di dekat pantai, cukup sederhana namun nyaman. Di pagi hari, ia mulai membiasakan diri dengan rutinitas baru. Bangun tanpa harus melihat wajah seseorang yang telah menghancurkan hatinya, tanpa harus menghadapi tekanan keluarga yang menyakitkan. Ia berjalan-jalan di sepanjang pantai, membiarkan angin menerpa wajahnya, mengingatkan bahwa ia masih hidup, masih memiliki kesempatan untuk bahagia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ringan. Namun, meskipun ia telah menjauh dari kota itu, pikirannya masih sesekali melayang kepada mereka. Ia bertanya-tanya,
Apakah Chandra dan Rani masih menikmati kebahagiaan yang mereka rebut darinya? Ia menepis pikiran itu. Kini, ia ingin fokus pada dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu, Hana mulai bekerja di sebuah butik kecil milik seorang wanita parubaya bernama Bu Mira. Ia diterima dengan baik di tempat itu, dan sedikit demi sedikit, ia mulai merasa nyaman. "Aku melihat ada semangat baru di matamu, Hana," kata Bu Mira suatu sore. Hana tersenyum tipis. "Aku hanya berusaha menjalani hidup." Dan memang itulah yang ia lakukan. Setiap hari adalah langkah baru, meskipun kecil, menuju penyembuhan yang sesungguhnya. Sementara itu, di kota lama mereka, kehidupan Chandra tidak berjalan seindah yang ia bayangkan. Setelah perceraian, ia dan Rani akhirnya tinggal bersama. Awalnya, semuanya terasa manis, kebebasan tanpa harus menyembunyikan hubungan mereka, menikmati setiap waktu tanpa gangguan. Namun, perlahan-lahan, ia mulai menyadari sesuatu. Rani bukanlah Hana. Tidak ada kesabaran, tidak ada kelembutan, tidak ada pengertian yang dulu selalu ia dapatkan dari Hana. Jika dulu ia pulang dan selalu disambut dengan senyuman, kini ia sering pulang ke rumah yang sunyi, hanya disambut wajah kesal Rani yang selalu menuntut. "Uang belanja bulan ini kurang. Aku harus membayar biaya sekolah anak kita, dan kau bahkan tidak menambahnya." Rani mengomel saat mereka duduk di ruang tamu. Chandra menghela napas, menekan dahinya. "Aku sudah memberikan cukup. Kau harus mulai belajar mengatur keuangan. Jadi sekarang aku yang salah." Rani menatapnya tajam. Chandra mulai lelah. Hubungan mereka, yang dulu terasa seperti petualangan yang menggairahkan, kini lebih terasa seperti beban. Ia mengingat bagaimana Hana selalu mendukungnya dalam segala hal. Tidak ada teriakan, tidak ada tuntutan berlebihan. Jika ia merasa lelah, Hana selalu tahu bagaimana menenangkannya. Dan kini, ia mulai merindukan itu. Namun, ia sadar, ia telah menghancurkan semuanya. Rani mengira hidupnya akan berubah lebih baik setelah berhasil memiliki Chandra sepenuhnya. Ia membayangkan hidup yang penuh kebahagiaan, tanpa lagi harus bersembunyi, tanpa harus takut kehilangan. Namun, kenyataan jauh berbeda dari yang ia impikan. Chandra bukan lagi pria yang sama seperti saat mereka masih bermain api di belakang Hana. Kini, ia lebih pendiam, lebih dingin, dan tidak lagi memberinya perhatian penuh. Rani mulai merasa bosan. Ia merindukan masa-masa ketika semuanya terasa menegangkan, saat ia dan Chandra harus bertemu secara diam-diam. Sekarang, semua terasa datar. Di sisi lain, anak yang selama ini ia sembunyikan dari dunia kini menjadi beban yang harus ia tanggung sepenuhnya. Dulu, ia mengira Chandra akan menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang. Namun, yang ia dapatkan hanyalah pria yang semakin lama semakin menjauh. Dan yang paling ia takuti, karma mulai menghampirinya. Bisik-bisik mulai beredar di lingkungan tempat mereka tinggal. Orang-orang mulai berbicara tentang bagaimana Rani merebut suami adiknya sendiri. Ia tidak lagi bisa berjalan di pasar tanpa menerima tatapan penuh ejekan. Di suatu malam, saat ia sedang duduk di kamar, ponselnya berdering. Ia mengangkatnya dengan malas. "Rani, ini ibu." Jantung Rani berdegup. Hubungannya dengan keluarganya memburuk sejak kebenaran terbongkar. Mereka tidak lagi menerimanya sebagai bagian dari keluarga. "Ibu ingin tahu," suara ibunya dingin, "apakah hidupmu sekarang lebih bahagia setelah menghancurkan adikmu?" Rani tidak bisa menjawab. Setelah telepon ditutup, ia menangis sendirian di dalam kamar. Hana tidak pernah berharap mereka akan menderita, tapi kehidupan selalu memiliki cara untuk membalas perbuatan seseorang. Chandra mulai merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Rani mulai memahami bahwa kebahagiaan yang ia rebut tidak akan bertahan lama. Dan Hana, meskipun masih dalam proses penyembuhan,
kini memiliki sesuatu yang lebih berharga. Ketulusan dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kehidupan terus berjalan di jalannya masing-masing. Hana, yang telah meninggalkan semua kepahitan masa lalunya, mulai merasakan ketenangan yang sejati. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, meskipun sesekali bayangan tentang pengkhianatan yang ia alami masih menyelinap dalam pikirannya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak lagi ingin kembali. Di sisi lain, kehidupan Chandra dan Rani semakin jauh dari kata bahagia. Ketika awalnya mereka merasa telah memenangkan segalanya, kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan yang dibangun di atas luka orang lain tidak akan pernah benar-benar utuh. Pagi itu, Hana menatap dirinya di cermin. Wajahnya tampak lebih segar, lebih bersinar. Ia bukan lagi wanita yang dulu hanya hidup untuk menyenangkan suaminya. Ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Pekerjaannya di butik Bu Mira semakin berkembang. Kemampuannya dalam merancang pakaian mulai menarik perhatian pelanggan tetap. Suatu hari, Bu Mira menatapnya dengan penuh pertimbangan. "Hana, pernahkah kau berpikir untuk membuka usaha sendiri?" Hana terkesiap. Aku belum pernah memikirkannya." Bu Mira tersenyum. "Aku melihat potensimu. Kau berbakat, Hana. Jika kau mau, aku bisa membantumu memulai." Hana tidak menyangka bahwa seseorang bisa melihat kemampuannya sejauh itu. Dulu, ia selalu merasa dirinya hanyalah seorang istri yang hidup dalam bayang-bayang suaminya. Tapi sekarang, kini ia mulai percaya bahwa ia bisa lebih dari itu. Malamnya, ia merenung di balkon rumahnya. Hembusan angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma asin yang menenangkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa masa depannya tidak lagi bergantung pada siapapun. Ia bisa membangun hidupnya sendiri. Sementara itu, Chandra semakin terperangkap dalam kehidupan yang ia pilih. Pernikahannya dengan Rani jauh dari kata harmonis. Rani mulai menunjukkan sisi aslinya, pemarah, pencemburu, dan selalu merasa kurang. Setiap kali Chandra pulang dari kantor, ia harus menghadapi tuntutan demi tuntutan. Jika dulu Hana selalu menyambutnya dengan penuh kelembutan, kini ia hanya menemukan wajah masam dan suara bernada tinggi. "Aku bosan di rumah terus. Kau pikir aku ini pembantu?" Rani membentaknya suatu malam. Chandra menghela napas panjang. "Aku sudah bekerja keras, Rani. Aku mencoba memenuhi kebutuhan kita. Tapi kau tidak pernah ada untukku." Pertengkaran demi pertengkaran menjadi bagian dari kehidupan mereka. Rani, yang dulu ia pikir sebagai cinta sejatinya, kini terasa seperti beban yang sulit ia lepaskan. Dan yang lebih menyakitkan, ia mulai menyadari bahwa kehilangan Hana adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Suatu malam, ia tanpa sadar membuka galeri ponselnya. Foto-foto lama bersama Hana masih tersimpan di sana. Hana yang tersenyum saat mereka berlibur. Hana yang tertawa saat mereka menikmati makan malam sederhana. Hana yang dulu selalu ada untuknya. Chandra menyesali semuanya. Namun, semuanya sudah terlambat. Jika Chandra mulai menyesal, maka Rani mulai dilanda ketakutan. Ia pikir dengan memiliki Chandra, hidupnya akan lebih mudah. Namun, semakin lama ia merasa semuanya semakin sulit. Chandra tidak lagi memberikan perhatian seperti dulu. Ia mulai bersikap dingin, seolah-olah menyesali pilihannya. Dan yang lebih buruk, lingkungan sekitar mulai menjauh darinya. Tetangga tidak lagi menyapanya dengan ramah. Keluarganya sendiri sudah membuangnya sejak lama. Bahkan sahabat-sahabat yang dulu mendukungnya perlahan menghilang. Mereka semua tahu siapa dirinya. Seorang wanita yang merebut suami adiknya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, ia mulai merasa bahwa karma benar-benar ada. Setiap malam, ia dihantui oleh ketakutan bahwa suatu hari nanti Chandra akan meninggalkannya.
bahwa ia akan merasakan apa yang dulu dirasakan Hana. Dan mungkin hari itu tidak akan lama lagi. Di suatu sore, Hana menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Hana, aku tahu aku tidak berhak menghubungimu. Tapi aku hanya ingin tahu, apakah kau baik-baik saja?" Hana menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Itu dari Chandra. Dulu, ia mungkin akan membalasnya dengan emosi, dengan kemarahan atau bahkan tangisan. Tapi kini, Hana tersenyum kecil, lalu menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia telah melangkah maju, dan tidak ada alasan untuk kembali. Langit sore berwarna jingga keemasan saat Hana duduk di sebuah kafe kecil dekat butik tempatnya bekerja. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan udara laut yang segar, menciptakan suasana yang begitu damai. Hana memandangi lalu lalang orang-orang di luar, menikmati kesendirian yang kini terasa jauh lebih membahagiakan daripada pernikahan yang pernah ia jalani. Sudah hampir 1 tahun sejak ia meninggalkan semuanya. Sejak ia memilih dirinya sendiri di atas segala luka yang pernah diberikan oleh orang-orang yang dulu ia cintai. Kini, hidupnya jauh lebih baik. Ia telah membuka butik kecilnya sendiri, berkat bantuan dan dukungan dari Bu Mira. Dalam waktu singkat, bisnisnya berkembang pesat. Ia bahkan mendapat tawaran dari beberapa klien besar untuk membuat desain pakaian eksklusif. Namun, ada satu hal yang belum kembali dalam hidupnya, kepercayaan pada cinta. Hana sudah terlalu sering dikecewakan. Baginya, cinta bukan lagi sesuatu yang bisa dipercaya begitu saja. Tapi hidup seringkali punya kejutan yang tak terduga. Dan kejutannya dimulai pada sore itu. Hana sedang sibuk menyesap kopinya ketika seorang pria tak sengaja menumpahkan minumannya tepat di dekat mejanya. "Astaga, maaf, saya benar-benar ceroboh." Suara itu membuat Hana mendongak. Di hadapannya, seorang pria tinggi dengan kemeja biru muda tampak panik membersihkan noda kopi di meja. Rambutnya tertata rapi, tetapi matanya menunjukkan ekspresi bersalah yang tulus. Hana tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, tenang saja." Pria itu menghela napas lega. "Saya benar-benar minta maaf. Bolehkah saya mengganti minuman Anda sebagai permintaan maaf?" Hana awalnya ingin menolak, tapi ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuatnya tak bisa berkata tidak. "Baiklah," jawabnya singkat. Pria itu tersenyum. "Saya Reza. Kebetulan saya sering ke sini. Tapi ini pertama kalinya saya melihat Anda di sini." "Hana," jawabnya singkat. Dari pertemuan sederhana itu, percakapan mereka mengalir begitu saja. Tanpa sadar, Hana tertawa untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ada sesuatu tentang Reza yang membuatnya merasa nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada kepura-puraan. Dan anehnya, ia menyukai perasaan itu. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Hana dan Reza mulai sering bertemu. Reza adalah seorang pengusaha yang memiliki galeri seni di kota. Berbeda dengan Chandra yang penuh ego dan gengsi, Reza adalah pria yang tulus dan apa adanya. Ia tidak pernah berusaha mengesankan Hana dengan kata-kata manis atau harta. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan itulah yang membuat Hana perlahan mulai membuka hatinya kembali. Namun, meski ada ketertarikan di antara mereka, Hana masih menyimpan ketakutan. "Aku sudah pernah menikah, Reza," ucap Hana suatu malam saat mereka berjalan di sepanjang pantai. "Dan aku tidak yakin aku bisa percaya pada cinta lagi." Reza menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku tidak meminta kau untuk langsung percaya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa tidak semua orang akan menyakitimu." Hana terdiam. Kata-kata itu terasa begitu tulus. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa percaya bahwa cinta tidak selalu harus menyakitkan. Dan mungkin, Reza adalah awal yang baru yang selama ini ia cari. Sementara Hana mulai menemukan kebahagiaannya,
kehidupan Chandra semakin hancur berantakan. Pernikahannya dengan Rani tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Setelah 1 tahun bersama, Rani mulai menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya. Ia bukan lagi wanita manis yang dulu Chandra pikir akan membuatnya bahagia. Ia berubah menjadi seseorang yang penuh tuntutan, egois, dan selalu mencari-cari kesalahan Chandra. "Kenapa uang bulanan semakin berkurang?" bentak Rani suatu malam. Chandra yang baru pulang dari kantor hanya bisa menghela napas lelah. "Aku sudah berusaha, Rani. Bisnis sedang tidak baik. Tapi aku tidak peduli. Kau dulu bisa memberikan segalanya. Kenapa sekarang berubah?" Chandra meremas rambutnya frustasi. Ia mulai sadar bahwa ia telah menghancurkan pernikahannya dengan Hana untuk sesuatu yang bahkan tidak sebanding. Ia mengira Rani adalah kebahagiaannya. Tapi kenyataannya, ia telah menggantikan wanita yang tulus mencintainya dengan seseorang yang hanya menginginkan harta dan statusnya. Dan yang lebih menyakitkan, perlahan tapi pasti, bisnisnya mulai menurun. Hana adalah sosok yang dulu membantunya mengelola segalanya, dari urusan rumah tangga hingga mendukung bisnisnya. Tapi tanpa Hana, semuanya terasa berantakan. Kini, ia benar-benar menyesal. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Rani yang semakin serakah mulai sering bersenang-senang di luar. Chandra yang dulu selalu menuruti semua keinginannya, kini bukan lagi pria yang bisa ia andalkan. Suatu hari, Chandra mendapat kabar yang menghancurkan dunianya. Rani ketahuan berselingkuh dengan pria lain. Rasa sakit yang dulu Hana rasakan kini kembali kepadanya. Bahkan mungkin berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Ia mengorbankan pernikahannya untuk wanita yang ternyata bahkan tidak pernah benar-benar mencintainya. Dan kini, ia kehilangan segalanya. Hana duduk di balkon apartemennya, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia tahu bahwa Chandra kini telah mendapatkan karmanya. Ia bahkan sempat mendengar kabar bahwa Rani telah meninggalkan Chandra setelah menguras sebagian hartanya. Tapi anehnya, Hana tidak merasa puas. Bukan karena ia masih peduli, tapi karena ia menyadari bahwa membalas dendam tidak akan mengubah apapun. Yang paling penting adalah kebahagiaannya sendiri. Ia menoleh ke samping, melihat Reza yang sedang duduk di sofa dengan secangkir teh di tangannya. Hana tersenyum. Ia tidak perlu melihat ke belakang lagi. Masa depannya sudah ada di hadapannya. Dan kali ini, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Hana membuka jendela apartemennya, membiarkan angin sejuk pagi menyapa wajahnya. Cahaya matahari yang hangat menerobos masuk, menyorot ruangan dengan sinarnya yang lembut. Ini adalah pagi yang tenang. Pagi yang dulu ia impikan ketika masih terperangkap dalam hubungan yang menyakitkan. Sekarang, ia hidup dengan caranya sendiri. Ia telah melewati masa-masa sulit, menemukan kebahagiaan baru, dan yang terpenting, ia mulai percaya lagi bahwa hidup tidak selalu penuh dengan penderitaan. Namun, sekuat apapun ia mencoba melangkah ke depan, masa lalu masih sering datang menghantui. Pagi itu, Hana sedang bersiap-siap untuk pergi ke butiknya ketika ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Hana, bisakah kita bertemu? Aku ingin bicara." Hana menatap layar ponselnya dengan napas tertahan. Meskipun tak ada nama pengirim, ia tahu siapa yang mengirim pesan itu. Chandra. Dadanya terasa sesak sesaat, tapi hanya sebentar. Ia menghela napas panjang, menenangkan dirinya. Kenapa sekarang? Apa yang dia inginkan setelah semua ini? Hana menutup pesan itu tanpa membalas. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menoleh ke belakang. Namun, takdir punya cara sendiri untuk mempertemukan dua orang yang punya urusan belum selesai. Sore itu, setelah menutup butik, Hana berjalan menuju kafe langganannya. Ia butuh waktu sendiri untuk menikmati secangkir teh sebelum pulang. Tapi saat ia baru saja menarik kursi untuk duduk, suara yang familiar menyapanya. "Hana." Hana mendongak,
dan di hadapannya berdiri Chandra. Berbeda dengan terakhir kali mereka bertemu, pria itu tampak jauh lebih kurus dan letih. Matanya tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu, melainkan dipenuhi rasa bersalah dan kehancuran. "Aku tahu kau tidak ingin bertemu denganku, tapi bisakah kita bicara sebentar?" Suaranya terdengar serak, seolah ia sudah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Hana diam sejenak, menimbang apakah ia harus pergi atau memberi kesempatan terakhir untuk mendengarnya. Akhirnya, ia menghela napas dan duduk kembali. "Bicara cepat. Aku tidak punya banyak waktu." Chandra tersenyum pahit. "Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku telah menyakitimu. Dan sekarang aku menyesal. Aku kehilangan semuanya. Hana, bisnis menurun. Rani meninggalkanku. Aku sadar bahwa aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku." Hana menatapnya dengan ekspresi datar. "Dan kau ingin aku merasa kasihan padamu?" "Bukan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal." Hana menyesap tehnya dengan tenang. "Penyesalanmu tidak mengubah apapun, Chandra. Aku sudah melewati bagian tersulit dalam hidupku. Aku sudah sembuh. Jadi jangan datang padaku untuk mencari pengampunan." Chandra terdiam. Ia tahu Hana telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang dulu bisa ia permainkan sesuka hati. "Apa kau sudah menemukan seseorang yang lebih baik dariku?" tanya Chandra, suaranya bergetar. Hana tersenyum tipis. "Bahkan tanpa seseorang pun, hidupku sudah jauh lebih baik tanpamu." Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Chandra. Ia mengangguk pelan, lalu bangkit berdiri. "Aku mengerti. Aku hanya ingin mengatakan itu. Selamat tinggal, Hana." Tanpa melihat ke belakang, Hana tetap duduk di tempatnya, menikmati tehnya yang mulai mendingin. Masa lalunya telah datang dan pergi. Kini, ia benar-benar bebas. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Chandra, Hana semakin yakin bahwa keputusannya meninggalkan masa lalunya adalah hal yang tepat. Ia mulai lebih serius dengan butiknya, bahkan menerima tawaran untuk mengikuti pameran mode di luar kota. Ini adalah kesempatan besar yang bisa membawa bisnisnya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, ada satu orang yang terus mengisi pikirannya akhir-akhir ini, Reza. Pria itu telah menjadi bagian dari harinya, tanpa ia sadari. Reza adalah seseorang yang tidak pernah memaksanya, tetapi selalu ada di saat ia membutuhkan. Malam itu, ketika Hana berjalan-jalan di pantai, ia melihat Reza sedang duduk di tepi dermaga, menikmati angin malam. "Sedang menikmati kesendirian?" tanya Hana sambil duduk di sampingnya. Reza tersenyum. "Aku selalu suka tempat ini. Rasanya tenang." Hana menatap laut yang berkilauan di bawah cahaya bulan. "Aku juga akhirnya menemukan ketenangan." Reza menoleh padanya, matanya penuh kelembutan. "Dan aku senang melihatmu bahagia, Hana." Hana tersenyum, lalu tanpa sadar menggenggam tangan Reza yang ada di sampingnya. "Terima kasih sudah ada di sini." Reza tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Hana lebih erat, membiarkan kehangatan itu berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Malam itu, Hana menyadari sesuatu. Bukan tentang siapa yang ada di masa lalunya, tapi tentang siapa yang ada di masa depannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak lagi takut untuk mencintai. Hari itu, langit biru cerah seakan merestui kebahagiaan yang tengah mekar di hati Hana. Angin berembus lembut, membawa aroma bunga dari taman kecil di sekitar venue pernikahan. Hari yang dulu terasa begitu jauh, kini menjadi kenyataan. Hana berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading dengan rendah halus yang mempertegas keanggunannya. Tatapannya menatap refleksi dirinya sendiri, menyadari betapa jauh ia telah melangkah dari masa lalunya yang penuh luka. Hari ini, ia menikah dengan Reza. Reza, pria yang datang dalam hidupnya tanpa paksaan,
yang selalu ada dengan kesabaran dan ketulusan. Pria yang membuatnya percaya bahwa cinta tidak selalu menyakitkan. Saat Hana tersenyum kecil, pintu ruang rias diketuk. "Hana, sudah siap?" Suara sahabatnya terdengar dari balik pintu. Hana menghela napas, mengumpulkan semua perasaannya. "Ya, aku siap." Tapi, di luar kebahagiaannya, bayangan masa lalu ternyata belum sepenuhnya menghilang. Di sebuah apartemen kecil yang jauh dari kemewahan yang dulu mereka miliki, Chandra duduk di sofa tua dengan tatapan kosong. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya tak lagi menunjukkan kesombongan seperti dulu. Di depannya, Rani melipat tangan di dada, wajahnya penuh kemarahan. "Kita harus pergi ke pernikahan itu." Suara Rani terdengar tegas. Chandra mengerutkan kening. "Untuk apa?" Rani mengepalkan tangan. "Aku ingin melihat sendiri bagaimana wanita itu bisa hidup bahagia setelah semua yang terjadi. Apa dia benar-benar lebih baik tanpamu?" Chandra menghela napas berat. Ia tahu jawabannya. Hana memang lebih baik tanpanya. Tapi, ego seorang pria membuatnya tetap ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Akhirnya, tanpa mengatakan apa-apa lagi, mereka berdua memutuskan untuk menghadiri pernikahan Hana dan Reza. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana haru yang memenuhi ruangan pernikahan. Tamu-tamu mulai berdatangan, mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Hana berjalan di pelaminan dengan elegan, ditemani Reza yang tak pernah melepaskan genggamannya. Mata mereka saling bertemu, penuh makna. Di antara para tamu yang hadir, dua sosok berdiri di sudut ruangan. Chandra dan Rani. Hana melihat mereka, tetapi hanya tersenyum tipis tanpa ekspresi berlebihan. Ia sudah berdamai dengan masa lalunya. Hari ini adalah tentang masa depannya, bukan tentang dendam atau kesedihan yang pernah ada. Namun, bagi Chandra, melihat Hana dalam balutan gaun pengantin dengan senyum yang tulus adalah tamparan paling menyakitkan. Ia menelan ludah, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Seharusnya itu aku di sana." Rani di sampingnya hanya mendengus kesal. Ia tak tahan lagi melihat kebahagiaan Hana, yang terasa seperti hinaan bagi kegagalannya sendiri. "Ayo pergi," kata Rani dingin. Chandra tidak langsung menjawab. Matanya tetap tertuju pada Hana, seolah ingin mengingat setiap detail kebahagiaannya yang kini bukan lagi untuk dirinya. Tapi akhirnya, ia mengangguk. Kali ini, ia benar-benar harus melepaskan. Saat malam tiba, Hana dan Reza berdiri di balkon, menikmati angin malam yang menenangkan setelah hari yang panjang. "Terima kasih sudah memilihku," bisik Reza sambil merangkul Hana dari belakang. Hana tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. "Kau adalah pilihan terbaik yang pernah kubuat." Di kejauhan, kehidupan terus berjalan. Masa lalu hanyalah bayangan yang akan selalu ada, tetapi tak lagi memiliki kuasa atas mereka. Dan di dalam hati Hana, akhirnya ia benar-benar merasa bebas. Malam semakin larut, namun Hana masih terjaga. Ia berdiri di balkon kamar hotel tempat ia dan Reza menginap setelah resepsi pernikahan. Angin malam membelai lembut wajahnya, membawa ketenangan yang sudah lama ia dambakan. Di belakangnya, Reza datang mendekat, membawa 2 cangkir teh hangat. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanyanya lembut, menyodorkan secangkir pada Hana. Hana menerima dengan senyuman tipis. "Aku hanya merasa bersyukur." Reza menatapnya dalam, menunggu kelanjutan kata-katanya. "Aku pikir dulu, hidupku akan selamanya terjebak dalam kesedihan. Bahwa aku tidak akan pernah menemukan kebahagiaan seperti ini," lanjut Hana, menghela napas panjang. "Tapi ternyata, aku salah." Reza tersenyum, lalu menariknya ke dalam pelukan. "Aku bahagia karena akhirnya kau menemukan kebahagiaanmu, Hana." Di dalam dekapan suaminya, Hana merasa lebih tenang dari sebelumnya. Ia tahu,
Kehidupannya kini telah memasuki babak baru, sebuah lembaran yang benar-benar bersih. Namun, di sisi lain dunia, kehidupan Chandra dan Rani tidak semulus itu. Chandra duduk di meja makan apartemennya, menatap piring yang kosong di depannya. Ia kehilangan selera makan. Bukan hanya karena kehidupan yang semakin sulit, tetapi juga karena hatinya dipenuhi penyesalan yang terus menghantui. Rani baru saja pulang dari bekerja. Wajahnya lelah, tapi sorot matanya tetap menyala dengan kebencian. "Kau seharusnya sudah melupakan dia," katanya sambil melempar tas ke sofa. Chandra tidak menanggapi. "Kenapa kau masih memikirkan Hana?" lanjut Rani, kini nadanya lebih tinggi. Chandra akhirnya menoleh. "Bukan soal Hana, tapi soal bagaimana aku menyia-nyiakan sesuatu yang begitu berharga." Rani mendengus sinis. "Kau menyesal meninggalkannya? Bagus. Karena aku juga menyesal memilihmu." Chandra mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Rani berdiri dengan ekspresi penuh kebencian. "Aku kira hidup bersamamu akan mudah. Aku kira kau akan memberiku kebahagiaan yang dulu kau janjikan. Tapi lihat kita sekarang, Chandra. Kita kehilangan segalanya. Aku harus bekerja siang malam hanya untuk bertahan hidup, sementara kau terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu." Chandra mengepalkan tangannya. Ia ingin membantah, tapi tahu Rani benar. "Aku sudah muak," lanjut Rani. "Aku ingin kita berpisah." Chandra memejamkan mata. Ia tidak menyangka, akhirnya semua yang dulu ia bangun akan runtuh seperti ini. Dan kali ini, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaikinya. Beberapa bulan setelah pernikahannya dengan Reza, Hana memutuskan untuk kembali ke kota tempatnya dulu tinggal. Bukan untuk nostalgia, tetapi untuk benar-benar menutup masa lalunya. Ia berjalan di sekitar rumah lamanya, tempat kenangan pahit dan manis bercampur menjadi satu. Rumah itu kini ditempati orang lain, dan itu membuatnya lega. Tidak ada lagi jejak masa lalunya di sana. Saat ia berbalik untuk pergi, matanya menangkap sosok familiar di seberang jalan. Chandra. Pria itu tampak jauh berbeda dari yang terakhir kali ia lihat. Lebih kurus, lebih kusut, dan sorot matanya penuh kelelahan. Hana tidak merasakan kebencian lagi, hanya rasa iba. Chandra menatapnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi Hana hanya tersenyum tipis, kemudian berbalik dan melangkah pergi. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa perlu mendengar penjelasan atau permintaan maaf. Karena kini, ia benar-benar telah bebas. Setiap kisah memiliki akhirnya sendiri. Begitu juga dengan perjalanan hidup kita. Terkadang, kita diuji dengan pengkhianatan, kehilangan, dan rasa sakit yang mendalam. Namun, dari semua itu, ada satu hal yang harus kita yakini, bahwa kebahagiaan selalu bisa ditemukan kembali, selama kita tidak berhenti melangkah. Seperti Hana, jangan biarkan masa lalu mengurungmu dalam kesedihan. Belajarlah untuk melepaskan. Karena dengan melepaskan yang tidak baik, kita membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih baik. Bagi yang pernah dikhianati, ingatlah bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan kebencian, tetapi dengan hidup lebih baik. Dan bagi yang pernah mengkhianati, ketahuilah bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Jangan sampai menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberi pelajaran dan inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat. Untuk kalian yang sedang berjuang, tetaplah kuat dan percaya bahwa kebahagiaan akan menemukan jalannya kepadamu.